Selamat pagi dan selamat siang dan selamat malam untuk para penonton setia Mayuan 8 Channel. Nah, jadi pada episode kali ini saya akan membahas terkait dengan apa sih pengalaman saya ketika sedang interview, khususnya adalah interview untuk agent ataupun bagi kalian yang ingin bekerja ke luar negeri, khususnya di dunia perhotelan dengan secara spesifik, yakni di waiter ataupun di waitress atau industri restoran. Nah, jadi saya memiliki beberapa pengalaman sebelumnya. Ya, memang karena situasi pandemi yang tidak bisa ditebak, karena situasi pandemi yang sulit kita prediksi, kadang di PPKM, kemudian PSBB dan lain sebagainya, sehingga membuat segala teknis itu menjadi lebih sulit dan lebih lama. Jadi itu juga bisa kita maklumi karena memang situasi ini juga terjadi di seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia, dan mari kita bersama-sama juga mendoakan agar situasi ini cepat pulih kembali sehingga semuanya bisa berjalan dengan normal dan yang mau berpergian bisa pergi dengan aman atau keluar dengan aman. Nah, kembali ke topik awal, yakni terkait dengan interview. Nah, jadi apa sih yang biasa ditanyakan ketika interview? Nah, biasa yang ditanyakan ketika interview itu adalah perkenalan. Jadi kalian harus bisa memperkenalkan diri kalian dari nama, kemudian nama panggilan, atau mungkin kalian bisa juga menyertakan alamat, itu wajib ya. Alamat, tinggal di mana, kemudian umur berapa, lahir kapan, kemudian lahirnya juga di mana. Kemudian berat badan, tinggi badan, itu juga kalian harus hafalkan. Ya, kalian harus hafalkan agar tidak nanti ketika kalian sedang interview bersama user, kalian kebingungan karena kalian belum memperhitungkan sampai sejauh itu. Nah, kemudian selain perkenalan, kalian juga akan ditanya banyak terkait dengan knowledge, skill, kombinasi. Jadi hampir sebagian besar waktu interview itu mengarah ke knowledge ketimbang ke perkenalan. Perkenalan paling cuma sekitar 1 menit, 2 menit, kemudian sisanya itu adalah ke knowledge. Jadi seberapa banyak pemahaman kalian terhadap teori-teori ataupun materi-materi dalam industri perhotelan. Kemudian skill ini juga akan ditanya beberapa. Nah, kemudian knowledge yang perlu kalian persiapkan itu apa saja? Nah, jadi knowledge yang perlu dipersiapkan itu adalah pertama, kalian harus menghafalkan terkait dengan ataupun mengetahui tentang makanan, food knowledge. Kalian harus mengetahui kira-kira makanan apa sih yang cocok untuk appetizer atau hidangan pembuka, terus makanan apa sih yang cocok untuk main course atau untuk makanan utama sampai dengan makanan dessert. Nah, terus juga untuk supnya kira-kira apa sih yang kalian rekomendasikan. Nah, terus salad juga kalian harus tahu kira-kira nanti ketika ditanya sebutkan misalnya salah satu salad yang kamu ketahui. Nah, selain itu juga kalian akan ditanyakan terkait dengan juga salad, itu juga perlu, entah mungkin kalian bilang Greek salad atau mungkin misalnya fruit salad dan lain sebagainya. Nah, setelah kalian bisa melewati fase itu dengan menjelaskan terkait dengan food yang memang ditanyakan, kalian akan juga perlu mempersiapkan terkait dengan beverage knowledge. Beverage knowledge di sini adalah pengetahuan terkait dengan minuman. Minuman di sini apa saja? Itu bisa berupa wine, bisa berupa cocktail, bisa berupa juga bir, kemudian juga jenis-jenis mineral water itu juga. Tapi yang paling banyak mendominasi itu kalau ketika sepengalaman saya itu adalah terkait dengan masalah wine. Nah, jadi wine ini juga perlu kalian persiapkan karena wine ini juga akan ditanyakan. Kalian harus mengetahui jenis-jenis wine itu ada berapa, berdasarkan warna itu ada berapa, kemudian berdasarkan tingkat alkoholnya ada berapa, kemudian berdasarkan negara penerbitnya itu ada berbeda-beda juga, kemudian berdasarkan rasa itu juga ada bedanya atau ada jenis-jenisnya, kemudian berdasarkan penggunaannya juga itu berbeda-beda, ada yang digunakan untuk hidangan pembuka, peneman hidangan pembuka, ada yang digunakan untuk peneman hidangan utama sampai dengan peneman hidangan penutup. Jadi kalian harus mengetahui itu untuk persiapan. Memang tidak ada jaminan 100% itu akan keluar, tapi sepengetahuan saya itu ditanya pada saat saya sedang interview dengan interviewer
Tetapi biasanya pengalaman setiap orang itu akan berbeda-beda. Jadi alangkah baiknya kita mempersiapkan ya. Nah, kemudian juga tentang koktail, kalian juga harus mengetahui tentang koktail internasional pada basicnya seperti apa. Kemudian juga tentang telur, itu juga kalian juga harus tahu. Kemudian juga jenis-jenis menu kalian juga harus tahu, dari a la carte menu, kemudian juga table duduk menu. Nah, itu juga sudah ada di video saya sebelumnya, nanti saya akan sertakan di link deskripsi. Nah, kemudian kalian juga akan ditanya terkait dengan scan of service, itu juga akan ditanya. Kemudian juga bisa berupa kalian akan diminta untuk menjelaskan bagaimana sih caranya untuk melakukan setup step by stepnya seperti apa. Itu biasanya juga akan ditanya kepada beberapa orang. Nah, kemudian pelajari juga bagaimana sih caranya untuk kita melakukan serve wine atau kita menyajikan wine dengan prosedur internasional, itu juga biasanya akan ditanyakan. Kemudian juga selain itu apa ya? Nah, selain itu hampir juga ketinggalan, kalian juga harus punya motivasi. Kira-kira apa sih motivasi kalian untuk bekerja di perusahaan tersebut ya? Kemudian juga kalian juga harus mempersiapkan kira-kira apa sih alasan kalian ketika ditanya kenapa kamu memilih untuk bergabung dengan company ini. Kamu harus bisa memberikan jawaban. Nah, untuk tips-tips interview itu akan saya buatkan video khusus. Jadi di sini saya hanya membahas terkait dengan kisi-kisi yang biasanya keluar ketika interview. Oke. Jadi ditunggu untuk kelanjutan videonya. Nah, kemudian selain itu juga kalian harus mengetahui tentang kopi. Nah, kopi ini juga biasanya akan keluar. Kalian harus tahu baik itu misalnya kopi espresso, kemudian ristretto, kemudian doppino, kemudian ada lagi americano dan lain sebagainya. Itu juga kalian harus mengetahuinya. Karena ketika kalian bekerja, kalian akan sering bertemu dengan produk itu. Jadi kalian harus mengetahuinya agar bisa nanti membedakan. Nah, kemudian juga selain itu tips-tips berikutnya itu adalah kalian harus yakin kepada diri Anda sendiri. Karena apa? Banyak orang yang dia sudah persiapan dengan matang, dia sudah mempersiapkan hafal, kemudian juga dia sudah belajar dengan keras, tapi ketika dia sedang interview, dia merasa grogi. Sehingga apa? Ketika dia merasa grogi, maka dia tidak bisa meluapkan ataupun mengeluarkan skill-skill yang ataupun knowledge yang sudah ia pelajari. Jadi yang paling penting di sini adalah melatih bagaimana agar kalian itu memiliki sebuah rasa percaya diri di sini, agar tidak nanti apa yang sudah kalian pelajari itu menjadi sia-sia karena kalian nervous atau grogi. Nah, mungkin nanti kalau ada yang berminat, nanti saya bisa buatkan video untuk bagaimana sih caranya agar kita bisa merasa lebih percaya diri. Nah, kemudian jadi ketika kita melakukan interview, sebenarnya kalau menurut saya, analisa saya pribadi, itu ada 4 hal yang paling diperhatikan. Yang pertama itu adalah grooming. Nah, grooming ini itu akan memperlihatkan kesan pertama Anda. Jadi ada ungkapan first impression is the last impression. Artinya apa? Kesan pertama ini akan menjadi kesan terakhir. Kalau ketika kita pertama kali bertemu, kemudian kita sudah dinilai urak-urakan, maka selamanya kita akan dicap seperti itu walaupun kita sudah memperbaiki diri. Tapi ketika kita bertemu, kemudian kita memberikan kesan yang baik dengan penampilan yang baik, maka kita akan dicap positif. Sehingga kita akan bisa mendapatkan kepercayaan ataupun lebih meyakinkan, karena memang bahwasannya first impression itu adalah last impression. Jadi orang itu akan cenderung menilai dari kesan pertama bertemu ya. Kalau kesan pertama bertemu udah nggak bagus, maka biasanya dia akan kurang begitu respect. Nah, kemudian setelah grooming, yaitu adalah attitude, etika. Nah, jadi di sini juga sangat diperhatikan dari cara kalian masuk itu seperti apa, sopankah, kemudian cara kalian duduk sopankah, kemudian cara kalian berbicara sopankah, kemudian dari cara kalian memperhatikan sopankah, itu akan dinilai. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah terkait dengan knowledge, yaitu terkait dengan pemahaman kalian tentang teori-teori dan terkait dengan juga produk-produk yang ada di restoran ataupun di hotel. Itu juga akan sangat penting. Kemudian yang keempat itu adalah baru skill ya, kemampuan kalian. Jadi kalaupun misalnya kalian bisa menjelaskan ataupun memaparkan ini, tapi kalau kalian tidak punya skill,
tidak bisa praktek. Untuk apa? Karena apa? Knowledge itu adalah ilmu pengetahuan, dan ilmu pengetahuan yang dipraktekkan itulah yang akan menjadi skill. Jadi skill itu adalah apa yang bisa kalian lakukan secara praktik. Kalau kalian hanya bisa berteori, itu namanya adalah knowledge. Jadi itu adalah empat hal yang perlu kita perhatikan. Sekali lagi, pertama itu ada grooming atau penampilan. Kedua itu ada yang namanya attitude atau etika. Yang ketiga itu ada yang namanya knowledge atau pengetahuan atau pemahaman terhadap konsep. Nah, kemudian yang keempat itu adalah skill, terkait dengan kemampuan kalian dalam praktik, ya. Jadi itu adalah beberapa kisi-kisi ataupun hal-hal yang biasanya akan ditanyakan ketika kalian interview, dan saya sudah berikan juga tambahan tadi terkait dengan 4 hal yang harus kalian perhatikan. Dan untuk pembahasannya itu secara lebih rinci saya akan buatkan di video yang baru, karena ini sudah durasinya juga sudah cukup panjang. Jadi sekian untuk video terkait dengan kisi-kisi ataupun hal-hal yang biasanya ditanyakan ketika kita sedang melakukan interview di agent. Nah, jadi kalau kalian menyukai video ini, jangan lupa like, comment, and subscribe. Sekali lagi, karena subscribe itu gratis, jadi kalian tidak perlu mengeluarkan biaya apapun untuk melakukan subscribe. Dan jika kalian merasa bahwa informasi ini berharga, silahkan kalian berikan komentar agar saya bisa lebih bersemangat lagi untuk membuat konten-konten menarik lagi untuk kita semua. Nah, jadi saya Yudiantara, saya undur diri. Terima kasih.